Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman. Pada hari ini kuliah kita khusus ya, karena hari libur kita melakukan kuliah dalam bentuk kuliah online ya. Nanti ada beberapa video yang harus teman-teman saksikan sebagai tanda kehadiran pada kuliah hari ini. Baik, karena ini materi dari saya, maka materi langsung melompat pada pertemuan ketujuh ya, yaitu materi yang tentu saja tidak dibawakan oleh teman-teman yang akan presentasi. Jadi mohon maaf kalau materinya langsung melompat ke materi pertemuan ketujuh. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk memahami wawancara kerja, presentasi bisnis, dan negosiasi. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting bagi teman-teman yang nantinya merencanakan ingin menjadi seorang pegawai pada sebuah perusahaan. Ya, jadi ketika Anda ingin menjadi seorang pegawai pada sebuah perusahaan, maka nantinya Anda harus melalui suatu tahap, yaitu adalah tahap wawancara kerja. Ya, dalam tahap wawancara kerja ini sangat penting karena nantinya akan menentukan apakah Anda akan lolos ke tahap penerimaan pegawai selanjutnya, ataukah mungkin langkah Anda akan berhenti sampai di situ saja. Baik, tentu kata wawancara kerja Anda sudah tidak asing lagi ya, dimana wawancara kerja itu sendiri merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan di dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Ya, jadi akan sangat banyak sekali pelamar yang akan melamar sama dengan posisi yang akan Anda lamar, sehingga perusahaan akan menyaring kira-kira siapakah yang paling cocok bagi perusahaan atau di posisi tersebut. Berbagai aspek khususnya kepribadian yang Anda tampilkan baik secara verbal maupun non-verbal, bahkan pada saat Anda memasuki ruangan wawancara, itu akan selalu diperhatikan oleh interviewer atau pewawancara. Ya, jadi Anda harus sudah memperlihatkan jati diri Anda, kemampuan Anda pada saat Anda memasuki tempat wawancara kerja tersebut. Nah, apa saja sih yang akan dilihat oleh seorang pewawancara, yang dimana tentunya akan menilai aspek-aspek kepribadian Anda? Ada beberapa hal yang tentunya para wawancara kerja akan nilai ya. Yang pertama yaitu dari penampilan fisik. Nah, oleh sebab itu ketika Anda ingin melakukan wawancara kerja, maka perlihatkan penampilan Anda serapi mungkin ya, sebaik mungkin. Bagaimana Anda bisa memperlihatkan jati diri Anda sebenarnya. Jangan menggunakan pakaian yang lusuh, pakaian yang kusut, compang-camping, atau bahkan memakai sendal atau sendal jepit gitu ya, ataupun kaos oblong. Nah, ini maka akan terlihat tidak sopan. Gunakan pakaian yang formal sehingga Anda terlihat rapi. Yang kedua adalah gerak-gerik dan sopan santun. Di dalam Anda memasuki wawancara kerja, maka di situ pula gerak-gerik Anda, sopan santun Anda akan dinilai. Oleh karena itu, usahakan bertindaklah sesopan mungkin. Ketika Anda ingin memasuki ruangan wawancara, Anda sebaiknya harus mengucapkan salam dan mengetuk pintu terlebih dahulu. Ya, setelah dipersilakan masuk, kemudian Anda silakan masuk, dan kemudian ketika Anda ingin duduk, maka tunggu dipersilakan oleh pewawancara kerja. Ya, ini adalah hal-hal kecil yang biasanya dilupakan ya oleh orang yang akan wawancara kerja. Mereka dengan seenaknya masuk ke dalam ruangan, seenaknya duduk tanpa dipersilahkan terlebih dahulu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah nada suara. Bagaimana nada suara Anda itu bisa memperlihatkan kepribadian Anda. Bagi seorang yang pemalu, mungkin nada suaranya akan terdengar lemah atau tidak percaya diri.
Bagi orang yang terlalu berlebihan, mungkin juga nada suaranya akan terlalu tinggi. Nah, ini harus Anda sesuaikan, jangan sampai terlihat Anda tidak meyakinkan pada posisi yang akan Anda lamar. Yang keempat tadi rasa percaya diri, tadi sudah saya sampaikan ya, bisa juga terlihat rasa percaya diri itu dari nada suara, kemudian gerak-gerik kita, sopan santun kita, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah inisiatif. Terkadang wawancara kerja memberikan sebuah gestur, sebuah gerakan, atau sebuah hal atau tindakan yang perlu Anda inisiatif ya. Misalnya ketika pintu ruangan terbuka, maka Anda berinisiatif untuk memohon izin bisa menutup pintunya agar bisa lebih konsentrasi gitu ya. Atau misalnya ketika kursi di situ, kursi untuk berhadapan dengan interviewernya dalam keadaan tidak rapi, mungkin Anda bisa berinisiatif untuk merapikan kursi tersebut sesuai dengan posisinya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah daya tanggap. Nah, ini adalah daya tanggap bagaimana ketika si pewawancara memberikan pertanyaan, Anda langsung bisa menanggapi dengan baik ya. Jangan ketika pewawancara bertanya Anda kebingungan ya terhadap apa yang ditanyakan sehingga harus meminta mengulangi pertanyaan itu berkali-kali. Nah, dengan memperhatikan berbagai karakter di atas, pewawancara akan dapat memprediksi apakah Anda termasuk salah seseorang yang dipilih menduduki posisi tertentu dalam suatu perusahaan tersebut atau tidak. Oke. Yang berikutnya adalah karena wawancara itu sangat penting, artinya bagi Anda dalam memasuki dunia kerja, maka sebaiknya Anda harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan bergadang ketika Anda besoknya harus wawancara kerja, karena itu akan terlihat pada penampilan Anda, pada posisi mata Anda, ketika itu akan terlihat mengantuk misalnya. Atau mungkin Anda juga harus persiapan jangan kelaparan, nanti ketika wawancara kerja jangan sampai nanti perutnya berbunyi ya didengar akhirnya oleh pewawancara kerja dan sebagainya. Ya, usahakan Anda benar-benar siap dalam wawancara kerja. Dan satu hal yang penting adalah ketika Anda ingin wawancara kerja, usahakan datang tepat pada waktunya. Kalau bisa mempunyai spare waktu yang cukup, apakah setengah jam atau 1 jam sebelum Anda memasuki ruangan wawancara kerja ya. Ini hal yang penting sekali agar Anda nantinya tidak gugup ketika wawancara kerja. Dan cara mengenali pekerjaan dan perusahaan sebelum Anda melakukan wawancara, maka Anda harus mencari informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan Anda lamar serta bagaimana perkembangan perusahaan tersebut. Jangan biarkan Anda melamar suatu pekerjaan, ketika akan dipanggil dalam wawancara kerja Anda tidak tahu posisi apa yang akan Anda lamar, Anda tidak tahu perusahaan apa itu dan sebagainya. Kadang-kadang pewawancara akan menanyakan ini ya, menanyakan apakah Anda tahu dengan posisi yang akan Anda lamar, apakah Anda tahu dengan perusahaan tempat Anda akan melamar tersebut dan sebagainya. Ini adalah satu nilai positif ya, nilai plus bagi orang yang diinterviewer atau orang yang diwawancara untuk mengetahui posisi dan perusahaan yang sedang dia lamar. Nah, untuk memperoleh informasi tersebut, Anda bisa memperolehnya dari berbagai macam publikasi resmi atau official publication yang tentu saja dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan bersangkutan. Oke, untuk sesi pertama video presentasi saya cukupkan, kita akan sambung di video yang berikutnya.